طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum wa iyyakum taqullaha wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, sampai pada hari ini, hari yang ke-17 dari bulan Ramadan. Tidak terasa ikhwani fillah wa akhwati fillah, sekarang kita menghitung mundur menuju akhir daripada Ramadan. Subhanallah. Dan kita pasti merasa bahwa puasa yang kita lakukan dan ketaatan-ketaatan yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan ini tentu memiliki banyak kekurangan-kekurangan, banyak perkara-perkara yang kita sia-siakan, yang kita alpakan. Maka para ulama menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak istighfar sebagai bentuk penutup sebuah amalan, penutup sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kali ini kita akan membahas tentang memperbanyak istighfar di akhir Ramadan. Memperbanyak istighfar di akhir Ramadan. Istighfar adalah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar juga adalah penutup setiap amalan soleh. Setiap amalan soleh. Salat 5 waktu ditutup dengan istighfar. Haji ditutup dengan istighfar. Salat malam ditutup dengan istighfar. Dan pertemuan dalam majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir ditutup dengan amalan istighfar. Jika istighfar berfungsi sebagai zikir, maka itu menjadi penambah pahala, penambah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jika ada sesuatu yang sia-sia di dalam ibadah kita, maka fungsi istighfar sebagai kafarah atau sebagai penambal kekurangan-kekurangan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Seorang tabi'in yang bernama Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala pernah membuat tulisan yang ingin dikirimkan kepada berbagai negeri ketika beliau menjadi khalifah. Isi surat tersebut adalah memerintahkan rakyatnya untuk menutup bulan Ramadan dengan istighfar dan sedekah, yaitu zakat fitri. Karena zakat fitri itu menyucikan orang yang berpuasa dari hal yang sia-sia dan dari kata-kata yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bacaan istighfar adalah sebagai penambal atas kekurangan yang dilakukan saat berpuasa, karena melakukan hal-hal yang sia-sia atau hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwani fillah wa akhwati fillah, sebagian ulama mengibaratkan sedekah fitrah atau zakat fitrah seperti sujud sahwi di dalam salat. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala menulis dalam kitabnya tersebut, beliau berkata, ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh ayah kalian
yakni Adam alaihi salam. Apa yang diucapkan Adam alaihi salam ketika dia beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Ini doa atau istighfar yang dibaca oleh Nabi Adam alaihissalam ketika dia meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Diucapkan oleh Nabi Nuh alaihissalam, wa illa taghfirli wa tarhamni akun minal khasirin. Jika Engkau ya Allah tidak memberi ampunan kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi. Ini ucapan atau istighfarnya Nabi Nuh alaihi salam. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum ajmain. Kemudian lanjutkan ucapan Umar Ibnu Abdul Aziz, beliau mengatakan, ucapkanlah seperti yang diucapkan Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran? Walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Kemudian ucapkanlah apa yang diucapkan seperti yang diucapkan Nabi Musa alaihissalam. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku, maka ampunilah aku. Dan seperti yang diucapkan oleh Dhunnun, atau kita kenal dengan Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Yunus bin Matta alaihissalam, beliau mengatakan ketika berada di dalam perut ikan di dasar laut, beliau mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau yang berhak diibadahi. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Ikhwani wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum ajmain. Nabi saja, Rasul saja memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu orang-orang yang selain mereka lebih dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Ikhwani wa akhwati, azanallahu wa iyyakum ajmain. Puasa kita butuh istighfar, sedangkan amalan soleh kita sebagai penggenapnya. Bukankah puasa kita penuh dengan cacat dikarenakan berbagai hal yang melalaikan, bahkan mungkin yang haram yang kita kerjakan. Sebagian salaf rahimahumullah jami'an berkata, setelah kita salat maka kita beristighfar untuk menambal kekurangan di dalam salat kita. Mungkin kita tidak khusyuk, mungkin tidak mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat dosa beristighfar. Mereka orang-orang yang menutup amalannya dengan istighfar, dan mereka adalah orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Ikhwani wa akhwati, azanallahu wa iyyakum ajmain. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala berkata, perbanyaklah kalian istighfar, karena kalian tidak tahu kapan waktu turunnya rahmat. Kapan waktu turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Luqman pun pernah berkata kepada anaknya, wahai anakku, basahilah lisanmu dengan bacaan istighfar, permohonan ampun kepada Allah tabaraka wa taala, karena Allah telah memilih beberapa waktu yang doa orang yang meminta tidak tertolak saat itu. Subhanallah. Ikhwani wa akhwati, azanallahu wa iyyakum ajmain. Ada satu hadis yang luar biasa yang hendaklah kita renungi, begitu dahsyatnya istighfar. Karena nanti orang-orang yang memperbanyak istighfar akan berbahagia ketika menerima buku atau catatan amalannya di hari kiamat kelak. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, man ahabba an tasurrahu sahifatuhu falyuksir fiha minal istighfar. Barang siapa yang ingin bahagia dengan melihat buku amalannya, catatan amalannya banyak istighfar,
atau amalannya itu membuat dia, buku amalan itu membuat dia senang ketika membukanya, ketika dia menerima di hari kiamat kelak, maka hendaklah ia memperbanyak istighfar. Hendaklah ia memperbanyak istighfar. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Sungguh beruntung, sangatlah beruntung orang-orang yang menemukan bahwa pada catatan amalannya terdapat banyak istighfar. Ikhwani wa akhwati, azanallahu wa iyyakum ajmain. Apalagi ini di bulan Ramadan, menuju akhir Ramadan, maka selayaknya kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala kekurangan yang kita kerjakan, puasa kita yang masih banyak kekurangannya, hal-hal yang banyak melalaikan kita kerjakan, bahkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita kerjakan, dapat Allah ampuni dan menyempurnakan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Demikian apa yang bisa kita bahas pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.